Kalian penasaran gak sih sama monarki dalam pandangan Islam? Ikuti terus videonya ya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenali dulu ya apa itu monarki. Nah, di sini saya akan bawa kalian ke zaman Mesir kuno, yang dimana monarki pertama ada dalam sejarah. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih ada beberapa jenis monarki di dunia ini? Nah, yang pertama adalah monarki absolut. Monarki absolut adalah ketika pemerintahan dipegang oleh satu orang, satu penguasa, itu raja, ratu, kaisar, ataupun permaisuri, ya, dan lain-lain. Pemerintah ini biasanya benar-benar dipegang oleh satu orang, jadi tidak ada perdebatan dan semuanya harus menerima apa yang raja lakukan. Untuk penurunan tahtanya, mereka melakukan sistem turun-temurun. Jadi apabila raja punya anak, maka anak itulah yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Contoh dari negara yang masih menggunakan sistem monarki absolut ini ada negara Brunei, Arab Saudi, dan Vatikan. Lalu yang kedua ada monarki konstitusional. Sistem pemerintahan yang dipegang oleh satu penguasa, raja, ratu, ataupun kaisar. Sama seperti monarki absolut, tetapi perbedaannya adalah monarki absolut tidak terbatas oleh sebuah lembaga konstitusi atau apapun. Monarki konstitusional ini masih dibatasi oleh konstitusi. Selanjutnya adalah monarki parlementer. Sistem kerajaan monarki yang mana pemerintahannya memiliki dewan perwakilan rakyat atau parlementer. Parlementer di dalam kerajaan ini dipegang oleh para menteri. Negara yang menganut sistem monarki parlementer ini adalah Swedia. Negara Swedia memiliki seorang raja, tetapi sebagian besar pemerintahan dipegang oleh para menteri. Lalu yang terakhir ada monarki demokratis. Tidak seperti monarki yang lain, sistem pemerintahan monarki ini dapat dirasakan oleh segala kalangan. Contoh negara yang menganut monarki ini ada Malaysia. Segala lapisan rakyat, segala lapisan masyarakat di Malaysia dapat menjadi sultan selanjutnya ketika rakyat yang lain memilihnya. Hampir mirip dengan sistem demokratis. Bedanya ini adalah raja. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang kepemimpinan dalam Islam. Di dalam pandangan Islam, manusia dianggap sebagai makhluk yang membutuhkan kehidupan dan lingkungan sosial yang teratur. Oleh karena itu, risalah ini cocok dengan sifat alami manusia. Islam telah menyampaikan penjelasan yang komprehensif tentang berbagai aspek kekuatan atau politik, meliputi prinsip-prinsip mendasar hingga tujuan dan perannya dalam masyarakat. Ini meliputi betapa pentingnya kualitas kepemimpinan serta kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh para pemimpin. Ada banyak hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi yang menekankan betapa pentingnya menjadi pemimpin yang jujur dan adil di masyarakat. Misalnya, seseorang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan ditempatkan dalam mimbar yang memancarkan kecerahan serta pasti tercapai. Jika seorang pemimpin tidak bertanggung jawab dan melanggar kepercayaan rakyatnya sambil berperilaku tidak adil, maka dia akan menghadapi konsekuensi serius. Surga akan sangat jauh dari dia. Bahkan hanya berbagai gagasan tentang mencium baunya saja terasa mustahil. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, kepala pemerintahan kaum muslimin perlu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memberikan manfaat dan nasihat kepada mereka, serta mendorong keberhasilan sambil menolak tindakan yang merugikan. Jika tidak ada itu, pemimpin tersebut tak akan bisa bersatu dengan rakyatnya di surga. Nabi Ibrahim berkata, ketika pemimpin merasa menjadi seorang yang paling berkuasa dan tidak ada yang dapat melawannya, maka setan akan hadir.
sang penguasa akan merasa tinggi hati, merasa paling berkuasa, dan tak ada yang dapat menghentikannya. Seperti kasus Raja Namrud di Babilonia, yang dimana ia merasa tinggi hati hingga menganggap dirinya sendiri Tuhan, hingga Allah pun mengirim utusannya untuk memberikan seruan kepada Raja Namrud agar kembali ke jalan yang benar. Tetapi ia dengan dongkaknya malah menentang utusan Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, ruh-ruh manusia terdapat di tangan Allah, dan dialah Tuhan semesta alam. Yang artinya Allah mengendalikan kematian dan kehidupan manusia. Tapi tidak hanya manusia, tapi segala makhluk. Lalu dengan sombongnya Namrud menjawab, aku juga dapat mengendalikan nyawa seseorang. Aku bisa membiarkannya hidup atau mati di tanganku. Ibrahim pun berkata, Allah dapat menerbitkan matahari dari timur ke barat, maka terbitkanlah matahari itu dari barat. Sontak Namrud pun terdiam. Peristiwa itu pun diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Lalu bagaimana dengan nasib si penguasa yang zalim Raja Namrud? Dikarenakan ia tetap sombong dan merasa dirinya tak terkalahkan, di akhir hayatnya Allah mengutus nyamuk kecil untuk memberikan tamparan keras bahwa sehebat apapun, sekuat apapun seseorang, tidak ada yang dapat melawannya. Nyamuk kecil itu masuk ke hidung Raja Namrud dan terus hidup di sana selama 400 tahun. Raja Namrud merasa terganggu dengan nyamuk di kepalanya, hingga ia terus memukuli kepalanya sendiri. Dengan kebesaran dan kekuasaan yang ia bangga-banggakan itu, ia mati dikarenakan seekor nyamuk kecil di kepalanya. Maka dari itu, Islam tidak pernah memandang sistem pemerintahan monarki, otorokrasi, maupun kehilafan. Tetapi Islam memberikan amanah kepada pemimpin manapun untuk berlaku adil dan memberikan kasih sayang kepada rakyatnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa stay tune ya guys. Dadah.